Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ilham Bahtiar selaku Wakil Ketua Satu Pengurus Pusat RJI sekaligus narasumber pada acara siang hari ini, Bapak Ibu Pengurus, Supervisor dan staf RJI juga para audiens yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Nailul Inayati. Di sini akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam kegiatan sharing session Supervisor RJI dengan tema peningkatan pengelolaan jurnal, persiapan apply jurnal ke DOAJ. Kegiatan ini akan direkam dan diupload di YouTube channel RJI. Bapak Ibu bisa subscribe channel RJI dan memantau medsos kami yang lainnya. Link kehadiran hanya akan kami bagikan di akhir kegiatan melalui chat Zoom, maka silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir agar tidak terlewat. Kami mohon Bapak Ibu juga memberikan ulasan terhadap layanan RJI. Link ulasan juga akan kami bagikan di akhir kegiatan. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan kegiatan, silahkan Bapak Ibu bisa on cam dan memposisikan diri untuk diambil dokumentasi. Kepada panitia kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita pada inti acara yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilham Bakhtiar. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Kemudian Bapak Ibu juga dapat berdiskusi dengan pemateri secara langsung setelah penyampaian materi selesai. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Ilham Bahtiar kami persilahkan. Tes suara saya terdengar, Mbak. Terdengar Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Salam semangat Bapak Ibu para pengelola jurnal. Eh, yang saya hormati teman-teman supervisor, teman-teman tim sekretariat RZI, Mbak Nail, Mas Awan dan seluruh peserta eh, webinar pada ini sesi ke-6 Mbak Nail ya, sesi ke-6 dengan topik DOJ. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa ketemu dalam rangka sharing session terkait dengan persiapan untuk indeksasi DOJ. Ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh teman-teman supervisi RJI dengan target terjadi peningkatan pengelolaan jurnal di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema topik yang telah disampaikan oleh moderator kita, izin saya share ya Bapak Ibu. Mana nih? Nah, dilihat dari temannya ini, oh ini, share. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Masih loading, Bapak. Masih tampilan hitam, Pak. Masih butuh render kayak. Oh, ini masih putar-putar Pak. Ini pengaruh jaringan ini. Sudah muncul. Sudah Pak. Oh, sudah muncul ya. Saya coba show. Tema kita adalah terdengar sebenarnya mempersiapkan jurnal untuk dapat diindeks ke DOJ. Jadi sebenarnya ini merupakan kegiatan yang kesekian kalinya ketika
kita bicara indeksasi ke DOAJ. Tentu beberapa hal yang perlu saya kira diperhatikan, disiapkan dalam rangka kesiapan jurnal yang dikelola untuk dapat diindeks ke DOAJ. Di mana seperti diketahui bahwa DOAJ sebenarnya ini adalah salah satu pengindeks yang cukup eh, sangat cukup populer dan berada pada tingkat rating menengah belum indeksasi ke Scopus maupun Web of Science. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat kesiapan jurnal untuk diindeks DOJ, ini tentunya sangat mendukung dalam proses akreditasi jurnal. Jadi satu dengan yang lain sebenarnya saling mendukung. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, teman-teman sekretariat, hari-harinya selain menjadi dosen bimbingan dan konseling juga mengungkapkan diri untuk mengelola jurnal Bapak Ibu seperti yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu mempersiapkan jurnal untuk dapat diindeks K2J? Jadi dari beberapa publisher top dunia, baik yang sifatnya open access, baik yang sifatnya bereputasi maupun yang tidak, itu sudah bekerja sama dengan DOAJ dalam rangka repositori naskah atau mengambil metadata naskah yang diindeks oleh DOAJ, sehingga besar kemungkinan para penulis-penulis yang telah terindeks mengajukan atau menulis naskah di jurnalnya sendiri itu akan menemukan Bapak Ibu jurnal Bapak Ibu melalui database DOAJ, sehingga kemungkinan jurnal Bapak Ibu itu akan dijadikan sebagai wadah untuk ditempati sebagai rujukan, jadi naskah-naskahnya dibaca dan ditempati sebagai tempat untuk mencari rujukan, ataukah justru menjadi tempat untuk mempublish naskah-naskah mereka. Jadi jangan heran Bapak Ibu ketika jurnal sudah terindeks ke DOAJ, penulis dari berbagai negara ketika mencari literatur rujukan naskah melalui DOAJ, yang ditemukan adalah jurnal Bapak Ibu. Itu salah satunya pintunya lewat DOAJ. Dan itu saya sangat merasakan beberapa jurnal yang saya kelola, ada yang masih baru, belum akreditasi, bahkan masih tata kelolanya masih menggunakan bahasa apa namanya artikelnya, maksud saya artikelnya sudah masih berbahasa Indonesia, itu ternyata juga diminati oleh penulis luar negeri, hingga akhirnya jurnal tersebut dibahasa Inggriskan keseluruhannya. Kemudian selain itu dikunjungi dan bisa jadi beberapa penulis dari luar negeri menawarkan diri menjadi reviewer ataukah editor di jurnal Bapak Ibu. Nah, selain daripada itu, saya kira terkait dengan akreditasi ya Bapak Ibu, DOAJ ini termasuk salah satu pengindeks menengah yang dianggap ini tercantum pada lembaga pengindeks internasional ya, yang dianggap sudah sangat bagus dan memiliki nilai 6. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu jurnalnya sudah terindeks DOAJ, saya yakin rate untuk mendapatkan Sinta yang lebih tinggi itu semakin berpeluang. Jadi mari kita siapkan jurnal yang dikelola ini dapat diindeks oleh DOAJ. Namun perlu hati-hati Bapak Ibu. Beberapa jurnal juga yang dikelola oleh teman-teman itu banyak yang ditolak. Itu disebabkan beberapa catatan. Ini ada beberapa catatan-catatan rangkuman saja ya Bapak Ibu. Siapa tahu juga ada yang pernah ditolak di sini jurnalnya. Nah, kemungkinan salah satu rangkumannya dari yang saya sebutkan ini. Pertama, dipastikan Bapak Ibu pada saat pemeriksaan oleh associate editor, jurnal Bapak Ibu
itu tidak maintenance atau jurnalnya tidak bisa diakses. Kenapa? Karena pemeriksa atau asisten editor yang memeriksa jurnal Bapak Ibu itu diberi waktu tidak terlalu lama, sehingga dari fase waktu itu ketika tidak ada tanda-tanda webnya bisa aktif, kemungkinan akan ditolak. Yang kedua, ditolak itu karena informasi yang ada di website berbeda. Jadi dipastikan informasi yang ada di website itu betul-betul informasi yang sesuai dengan yang sebenarnya dan konsisten dari informasi yang satu dengan informasi yang lain. Misalnya terkait dengan informasi di deskripsi dengan di informasi di bagian yang lain. Kemudian dipastikan agar tidak ditolak itu jangan terlambat terbit Bapak Ibu. Kemudian editor dan reviewer ini perlu tidak minim ataukah tidak kurang. Nah, ini banyak ditolak itu karena kurang editor dan reviewer. Sebentar kita coba lihat apa yang menjadi komponen ketentuan agar jurnal untuk di indeks DOAJ itu dari perspektif editor dan reviewer bisa memenuhi. Kemudian ditolak juga karena copyright dan lisensinya, dan ada namanya endegoni Bapak Ibu sekalian. Jadi jumlah tulisan dari pengelola dan reviewer itu apa namanya sumbernya dari mereka dari penulis, editor dan reviewer. Jadi ada batas kewajaran endegoninya itu 25%. Kalau lewat daripada itu, jurnal akan ditolak. Kemudian ditolak karena bahasanya eh, gado-gado, khususnya di deskripsi Bapak Ibu. Jadi ya, ada ditemukan di depan misalnya di deskripsi itu bahasa Indonesia, di komponen yang lain misalnya menu, panduan penulisan, atau informasi review itu bahasa Inggris. Ataukah justru sebaliknya, di deskripsi bahasa Inggris, di panduan penulisan itu bahasa Indonesia. Termasuk juga menu-menunya. Ini perlu diperhatikan dalam rangka kesiapan indeksasi DOAJ. Kemudian ditolak karena naskah tidak bisa didownload ataukah tidak memuat artikel PDF. Kemudian hati-hati Bapak Ibu mengindekskan jurnalnya ke pengindeks yang masuk dalam misleading atau blacklist dari DOAJ. Mohon dihindari. Jadi ada beberapa yang tidak diakui oleh pengindeks DOJ ketika itu diindekskan atau didaftarkan jurnal Bapak Ibu. Salah satunya adalah logonya dipajang di jurnal Bapak Ibu. Nah, bisa dicek di bagian apa namanya ini link yang di bawah ini ada beberapa eh, apa ada beberapa tercantum di blacklist.net/misleading matrix. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi itu. Di situ ada banyak eh, wes kembali ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini putar-putar tampilan laptop saya. Ya. Oke, next. Nah, ini mungkin pengaruh jaringan ini. Oke. Nanti saya share juga linknya di chat untuk misleading matrix. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu ya. Mbak Nel muncul di tampilan eh, slide saya Hmm, Belis. muncul, Pak. Oh ya, saya Ya, salah. muncul Pak, jelas. Muncul Pak ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek beberapa jurnal yang dianggap menurut DOJ tidak dapat dijadikan sebagai wadah untuk indeksasi. Artinya bagi DOJ itu ketika itu diindekskan, Bapak Ibu besar peluang akan ditolak. Kemudian di pedoman publikasi 2019 dari Kemenristek Dikti pada waktu itu ya,
Ini ada beberapa Bapak Ibu pengindeks-pengindeks yang dianggap atau diragukan oleh DOJ sehingga ketika ini diindeskan dan dipajang logonya di jurnal Bapak Ibu, saya yakin DOJ akan menolaknya. Termasuk hati-hati Bapak Ibu Copernicus. Jadi Copernicus ini ketika Bapak Ibu memajang logonya dan di situ tercantum masih merah, di mana sebagai kategori hanya metadata bukan indeksasi, itu akan ditolak. Nah, kenapa ditolak sebenarnya? Beberapa pengindeks yang masuk misleading ini adalah pengindeks yang menghitung impact factor. DOAJ hanya mengakui satu impact factor atau pemberi impact factor di dunia yang dikeluarkan oleh Web of Science. Jadi sekali lagi di beberapa pengindeks termasuk yang saya tampilkan ini dari pedoman publikasi ilmiah ini rata-rata menghitung impact factor. Nah, kalau termasuk di Copernicus. Nah, menurut DOAJ hanya satu yang dapat memberikan impact factor yaitu apa namanya Web of Science. Jadi ketika ada Bapak Ibu sebaiknya kita yang mendaftarkan DOAJ dihilangkan terlebih dahulu ataukah dihapus. Nah, untuk persiapan di indeksasi di DOJ, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk mempersiapkan itu ada 7 langkah yang perlu diperhatikan dalam rangka apply ke DOJ. Jadi sebelum mungkin apply, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dari aspek tata kelola. Jadi pertama, itu terkait dengan informasi secara umum tentang indeksasi DOJ. Yang pertama sekali adalah informasi open access. Jadi DOJ ini merupakan indeksasi yang sifatnya open access sehingga dipastikan Bapak Ibu jurnal Bapak Ibu betul-betul open access. Dan saya kira untuk jurnal di Indonesia dengan platform DOJ itu hampir 100% semua jurnalnya terakses dengan akses terbuka atau open access. Kemudian menerbitkan penelitian ilmiah di semua bidang, publikasi setidaknya 5 artikel penelitian per tahun. Nah, saya kira ini aman ya untuk skala di Indonesia karena untuk mendaftarkan ISSN itu memang harus memiliki 5 naskah per tahun. Maaf, 5 naskah per isu atau per nomor. Sehingga kemudian dalam 1 tahun minimal 2 isu. Jadi hitung-hitungannya ada 10 naskah dalam 1 tahun. Itu paling kurangnya. Jadi untuk persyaratan kesiapan indeksasi DOJ sebenarnya kita aman untuk jumlah naskah. Nah, namun perlu kami juga ingatkan kembali saja di sini dan menekankan kembali bahwa untuk dapat diindeks DOJ, di sini dikatakan jurnal yang baru diluncurkan atau dipublikasikan lebih dari 1 tahun atau telah menerbitkan 10 artikel. Berarti Bapak Ibu setelah publish 2 isu dengan kriteria ketentuan minimum di ISSN BRIN itu barulah dapat apa namanya didaftarkan ke DOAJ. Kemudian informasi selanjutnya adalah open access. Dipastikan Bapak Ibu untuk open access-nya betul-betul tercantum informasinya di website Bapak Ibu. Selain memang jurnal Bapak Ibu dapat diakses secara terbuka tanpa harus register atau mendaftar terlebih dahulu. Jadi ketentuan pertama apa Bapak Ibu tadi naskah isunya dalam 1 tahun minimal 10, kemudian open access dibuktikan dengan tadi terbuka tanpa harus melakukan registrasi dan PDF-nya dapat di-download. Dan informasi itu dicantumkan di website Bapak Ibu. Nah, apa informasi yang perlu dicantumkan di situ Bapak Ibu? Ini saya memberikan penekanan yang merah. Akses gratis langsung ke karya tersebut dengan mengizinkan ada beberapa Bapak Ibu pertama membaca, mendownload, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, menautkan teks lengkap dari artikel, merapikan untuk merayapikan untuk pengindeks, meneruskan sebagai kata data perangkat lunak atau menggunakan untuk tujuan sah lainnya. Jadi
Ini sebenarnya klausal dari Badan Open Access Internasional. Jadi sebenarnya ini yang dijadikan sebagai pegangan, sebagai indikator jurnal Bapak Ibu itu dapat eh, ditelusuri secara open access. Kemudian Bapak Ibu ketika mau didaftarkan, dipastikan jurnalnya itu tidak dalam masa embargo. Masa embargo itu 6 bulan biasanya sampai 1-2 tahun. Jadi belakang ini ada beberapa jurnal yang di embargo sampai tahunan. Itu disebabkan karena klausal-klausal yang diminta di DOJ itu tidak dipenuhi. Kemudian tidak mengharuskan pengguna ini tidak mendaftar untuk membaca konten, biaya untuk persis cetak jurnal diperbolehkan. Jadi boleh ada biaya, boleh tidak ada biaya. Namun ketentuannya ini perlu dituliskan ataukah diberikan informasinya di website Bapak Ibu. Kemudian dari aspek yang lain yang perlu dipersiapkan untuk daftar DOJ adalah informasi di website Bapak Ibu. Nah, saya kira teman-teman yang sudah Sinta, ya sudah Sinta, saya kira dari segi tata kelola sisa disesuaikan saja karena rata-rata yang masuk Sinta itu sudah saya lihat sudah memenuhi. Misalnya informasi dari open access, IAM scope-nya, editornya, panduan penulisan, kemudian eh, editorial proses atau informasi per review, kemudian copyright and lisensi, biaya publish, dan kontak editor. Informasi ini diharapkan tercantum di jurnal Bapak Ibu. Ketika masih jurnal baru, ini dulu yang perlu dibenahi tata kelolanya agar memenuhi keinginan untuk dapat diindeskan DOJ. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena menurut DOAJ informasi ini sangat penting diberikan kepada penulis agar memudahkan penulis maupun reviewer atau editor dalam proses pengelolaan jurnal ataukah ingin mengirimkan naskahnya ke jurnal Bapak Ibu sebagai penulis. Sehingga menurut DOJ informasi ini harus lengkap. Ya, kalau di jurnal di Indonesia itu kan ini dalam bentuk menu menu sidebar ya di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Silakan ataukah justru di menu bagian atas. Seperti ini misalnya di bagian sidebar bagian atas header ya, header di bagian atas. Silakan dan dipastikan linknya ini bisa diakses karena link-link ini semualah Bapak Ibu nanti yang akan diinput ke dalam eh, pendaftaran indeksasi DOAJ. Kemudian, ini tadi yang saya sampaikan, saya kaitan dengan beberapa pengindeks yang tidak tidak diterima oleh DOAJ ataukah tidak eh, sejalan dengan DOJ sehingga ketika pengindeks itu ada berdampak pada proses reject. DOJ tidak menyetujui penggunaan impact factor. Impact factor yang diakui satu-satunya adalah yang dibuat oleh Clarivate Analytics atau Web of Science. Jurnal tidak boleh menampilkan impact factor atau peringkat serupa lainnya di layanan manapun. Jadi dipastikan Bapak Ibu kalau memang ada pengindeks yang telah didaftarkan dan itu menunjukkan impact factor DOAJ selain Clarivate Analytics atau Web of Science itu pasti akan ditolak. Jadi ini perlu menjadi catatan. Nah, kemudian untuk ini tahapan pendaftarannya, Bapak Ibu, yang perlu disiapkan adalah proses registrasi dan informasi yang dibutuhkan ada 5. Kita coba lihat selanjutnya. Pertama, open access. Ini terkait open access. Tadi sudah ya, Bapak Ibu sekalian. Intinya untuk open access yang merah ini dijadikan sebagai klausal informasi di website Bapak Ibu untuk open access-nya. Sebenarnya Bapak Ibu informasi open access ini bawaan di OJS itu sudah ada, itu pun juga boleh, tetapi kami menyarankan agar dapat disesuaikan dengan prinsip BOI atau definisi dari BOI yang menunjukkan informasinya terkait tentang informasi akses terbuka, yaitu di mana
pembaca dapat membaca, mendownload, dan seterusnya. Nah, ini sampai ke bagian tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis. Nah, ini klausal yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti disesuaikan saja. Ini sisa saya kira edit di bagian settingan OJS-nya. Untuk ini OJS 3 Bapak Ibu di bagian OJS 3 itu perlu membuat satu sheet pack sendiri ya Bapak Ibu. Jadi terlebih dahulu silakan masuk sebagai Journal Manager di bagian website. Ini OJS 3 ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian plugin terlebih dahulu aktifkan set statistic pack supaya halaman statistic pack ini bisa muncul. Kemudian add statistic pack. Kemudian muncul bagian seperti ini. Nah, di bagian page ini sisa diisi open access, judulnya open access applies. Kemudian di bagian konten ini isi yang dimaksudkan tadi sesuai dengan definisi Badan Open Access Internasional atau BOAI yang klausalnya memuat beberapa komponen tadi. Nah, ini untuk OJS 3. Untuk OJS 2, ini untuk apa namanya yang bawaan dari apa namanya OJS. Ini juga sebenarnya boleh juga, cuma terlalu singkat dan tidak menjadi indikator ditolak sebenarnya. Tapi kalau semakin lengkap, saya kira itu semakin lebih baik. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu untuk mempersiapkan jurnalnya dapat diindeks DOAJ, silahkan melengkapi informasi yang dibutuhkan tentang jurnal Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ISSN. Dipastikan ISSN-nya sama dengan yang terdaftar di portal issn.org. Jadi bukan ISSN BRIN, tapi sesuai dengan yang tercantum nomornya di portal.issn.org. Khususnya nama, nomor dan nama. Kemudian informasi di homepage-nya jangan lupa dilengkapi dalam bentuk deskripsi. Di deskripsi ini biasanya secara umumnya nama jurnal, kemudian ada informasi bahwa menerbitkan artikel ilmiah melalui proses peer review, nama penerbit, nomor ISSN, kemudian biasanya di deskripsi itu dilengkapi dengan topik-topik yang diterima di naskah tersebut. Jadi klausal-klausal ini saya kira bisa disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan penulis. Ataukah Bapak Ibu dapat mengunjungi jurnal yang terindeks di DOAJ, kemudian lihat secara sekilas informasi homepage yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian ISSN-nya bisa dua-duanya, print dan online, ataukah salah satunya. Tidak jadi masalah, hanya salah satunya. Misalnya hanya online, silakan online-nya saja. Kemudian dipastikan Bapak Ibu jurnalnya itu sudah ditentukan 6 subjek kata kunci yang menggunakan bahasa Inggris, karena nanti ini akan jadikan salah satu klausal pendaftaran di indeksasi DOAJ. Jadi bisa diambil kata kuncinya dari judul maupun kajian dari artikel yang ditujukan. Karena saya lihat beberapa jurnal, judul jurnalnya itu singkatan. Nah, gitu. Nah, jadi itu jadi judul tapi mencerminkan bidang ilmunya. Nah, dari sini perlu diperhatikan apa kata kunci yang mencerminkan jurnal tersebut. Nah, biasanya itu diambil dari ke bidang kata kuncinya, apa namanya, IN-scope-nya, IN-scope-nya dijadikan sebagai kata kunci dan seterusnya. Kemudian bahasa full text, bahasanya untuk full text bisa Indonesia, bisa Inggris. Tetapi deskripsi keseluruhan untuk informasi jurnalnya itu konsisten satu bahasa. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi Bapak Ibu di deskripsi mulai di beranda, penulisan, informasi review itu bahasa Inggris, misalnya ya. Maka semua informasi
yang ada di dalam jurnal, mulai menu, termasuk menu-menu tadi yang saya maksud, itu juga harus berbahasa Inggris ataukah bahasa Indonesia. Tetapi naskahnya, ketika deskripsinya berbahasa Inggris, naskahnya juga bisa berbahasa Indonesia. Jadi tidak mesti berbahasa Inggris. Tetapi kalau bahasa Inggris lebih bagus lagi. Jadi dipastikan satu bahasa dan naskahnya full text tersedia. Kemudian dimiliki publisher, saya kira ini jelas. Nah, untuk publisher Bapak Ibu sekalian, seri perkembangan pengolahan jurnal di Indonesia untuk publisher non perguruan tinggi. Jadi teman-teman yang dari yayasan, dari lembaga, dipastikan Bapak Ibu apa namanya, di deskripsi itu dicantumkan informasi pengesahan atau pengakuan bahwa lembaga ini sah terdaftar di pemerintah. Nah, itu biasanya kita di Indonesia pengakuannya adalah SK Kemenkumham, kemudian website jurnalnya, website lembaganya dipastikan itu betul-betul memberi informasi lembaga yang berjalan dengan baik. Jadi biasanya kan saya lihat beberapa belakangan ini sharing pengalaman saja ya Bapak Ibu. Ada yang membuat jurnal itu dari lembaga yang yayasannya juga sudah lama, tapi yayasannya website yayasannya itu tidak diperbaiki, tidak dibenahi seperti website pada umumnya. Karena fokusnya memang untuk membuat jurnal sehingga jurnalnya saja diperbaiki. Nah, hati-hati kalau seperti ini Bapak Ibu. Jadi dua-duanya harus menampilkan informasi yang sebenarnya, baik dari ketika lembaga itu betul-betul berjalan, maka di website utamanya itu perlu sesuai memberi informasi yang jelas tentang keberadaan lembaga itu. Kemudian SK Kemenkumhamnya kalau perlu linkkan Bapak Ibu ke SK Kemenkumham di jurnal tersebut, di deskripsi jurnal tersebut. Kemudian kalau ada organisasi, asosiasi atau eh, lembaga yang bekerja sama dengan jurnal Bapak Ibu, itu bisa. Ini bisa ada, bisa tidak menggugurkan. Kemudian hati-hati Bapak Ibu, jurnalnya dipastikan tidak terserang virus. Ya, pernah beberapa waktu satu lembaga, satu kampus itu ditolak disebabkan karena website kampusnya terserang virus. Yang belakang ini kan terus apa ya, judul ya Bapak Ibu, judul, gacor dan sejenisnya, bahkan pernah malware ya. Mungkin malware juga masih ada sampai sekarang. Kemudian saya kira pasti tidak jadi masalah. Eh, Terkait dengan apa namanya, logo, saya kira ini juga tidak wajib ya. Logo yang biasanya ada di page di halaman website, saya kira itu boleh juga di biasanya kan kalau belum dirubah icon page-nya itu kan masih logo PKP ya. Kalau ada khusus logo, bisa, kalau saya itu justru logo kampus. Jadi ketika dicek link websitenya, di samping di logo PKP itu berganti menjadi logo kampus. Silahkan, ataukah ada logo tersendiri khusus. Oke, kemudian ini Bapak Ibu untuk di SSN ya, dipastikan di portal issn.org mengeceknya dan telah mendapatkan informasi dari jurnal yang dikelola. Jadi bukan BRIN ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan arsiping, saya sedikit singgung ya Bapak Ibu, mumpung ada di bagian ini. Jadi Bapak Ibu, eh, salah satu klausal untuk pendaftaran DOJ juga adalah bahwa metadata artikel itu terarsip di arsiping. Nah, untuk di plugin PKP itu sudah ada, namanya Dekeeper. Nah, ketika Bapak Ibu cek di portal issn.org dan muncul logo K ini Dekeeper, itu berarti sudah terindeks, maaf, sudah terarsip di Dekeeper. Nah, jadi ini besar peluang juga dapat diindeks. Ini klausul tambahan, tapi tidak mewajibkan untuk dapat diindeks. Jadi silahkan dicek di SSN portal lagi apakah ini sudah muncul atau belum. Nah, ketika belum, Bapak Ibu, ini settingannya bisa di OJS.
Jadi ini ada, jadi untuk mana ya tadi ya? Oh, mungkin di slide selanjutnya. Cara mengaktifkannya lewat OJS. Sebentar saya coba perhatikan langkah-langkahnya untuk versi OJS 2 dan versi OJS 3. Kemudian yang keempat yang perlu dipersiapkan adalah memperhatikan copyright dan lisensi, hak cipta dan pengakuan. Jadi dua hal yang saling terkait tapi berbeda Bapak Ibu. Jadi ada pengakuan dan pengakuan dan hak cipta. Jadi kita memberikan pengakuan dari hak cipta yang dimiliki oleh penerbit atau naskah yang diterbitkan di jurnal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk copyright dipastikan informasi ini penting agar Bapak Ibu batasan pemanfaatan ulang atas artikel yang diakses itu memberikan informasi siapa penciptanya dan mendapatkan pengakuan yang melalui yang namanya Creative Commons. Jadi sisi apa yang Bapak Ibu pilih silahkan tidak mewajibkan copyright yang jenis satu dengan jenis yang lain. Tidak jadi masalah, semuanya diakui. Hanya yang perlu adalah bagaimana informasi ini dideskripsikan sesuai dengan jenis lisensi atau Creative Commons yang Bapak Ibu pakai sebagai bentuk informasi kepada pembaca dalam hal pemanfaatan ulang atas artikel yang diakses secara terbuka. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, saya coba. Nah, kalau kita lihat ini ada 6. Ada 6, Bapak Ibu silahkan digunakan salah satunya. Yang jelasnya jangan 2. Ketika berbeda pasti ditolak. Nah, ini juga. Yang diharapkan adalah menggunakan salah satunya. Namun ketika digunakan dipastikan betul-betul menerapkan sesuai dengan jenis Creative Commons atau sisi by yang digunakan. Nah, ini yang saya maksud sebagai pemanfaatan akses terbuka dari kepemilikan naskah yang diterbitkan. Nah, Bapak Ibu, saya coba memberikan ilustrasi flowchart. Mudah-mudahan bisa apa namanya memberikan sedikit pemahaman atau penjelasan ya kira-kira seperti itu terkait dengan penerapan lisensi sisi pada jurnal yang dikelola Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menerapkan atribusi maka ya ini sisi kemudian boleh dikomersialkan sisi buy maka dia ke sini, kemudian ketika tidak maka dia berakhir ke tidak. Ketika tidak tidak diadaptasi maka sisi by NC ND berakhir di situ. Tapi ketika dia tidak dikomersialkan tapi bisa diadaptasi maka sisi by entah dia berlisensi maka sisi by SA, tapi kalau dia tidak berlisensi maka berakhir di sisi by NC. Jadi ingin diatribusi boleh dikomersialkan dan tidak boleh diadaptasi, boleh diadaptasi. Nah, tetapi ketika dia boleh diatribusi sisi, boleh dikomersialkan by, kemudian boleh diadaptasi, tapi ketika tidak boleh diadaptasi, maka dia sisi by ND, non direction. Hati-hati menggunakan ini Bapak Ibu, karena kalau pakai ND, itu menunjukkan bahwa tidak bisa lagi dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian yang selanjutnya. Nah, biasanya kan riset pengembangan ya, maksudnya Bapak Ibu, itu biasanya salah satu alasan kita mengembangkan karena riset sebelumnya itu hanya sampai di sini, maka kita sebagai peneliti atau mungkin juga peneliti selanjutnya mau mengembangkan pada aspek yang lain. Nah, kalau pakai ND tidak bisa lagi, dia non-direction, tidak bisa ada modifikasi atau adaptasi untuk riset selanjutnya. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi boleh silakan untuk dipakai DOJ, hanya memang permintaannya adalah penjelasannya perlu jelas di informasi lisensi sisi tadi itu. Nah,
Saya lanjut jadi diatribusi, sisi buy boleh dikomersialkan, NC, kemudian boleh diadaptasi, sisi buy ya sisi buy boleh diadaptasi dan berlisensi, maka sisi buy SA. Tapi tidak berlisensi cukup di sisi buy SA saja. Nah, gitu. Nah, dari kesekian ini Bapak Ibu, kalau ini persoalan pilihan ya, itu kebanyakan teman-teman pilih ini yang kedua, sisi buy dengan sisi buy SA. Tapi semuanya bisa untuk pengakuan lisensi sisi dalam proses indeksasi DOJ. Hanya memang persoalan eh, apa namanya informasi itu jelas terdeskripsikan di jurnal Bapak Ibu. Nah, ini beberapa ada contoh ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan statement penggunaan copyright atau lisensi dari sebuah jurnal, di mana dikatakan misalnya di informasi kebijakan hak ciptanya, penulis yang menerbitkan artikel pada jurnal ini setuju untuk mempertahankan hak cipta dan memberikan hak publikasi dan seterusnya kepada jurnal. Maka di sini yang mana yang benar Bapak Ibu? Yang di atas ya, atau yang di bawah ya? Yang di atas atau yang di bawah? Yang bawah mungkin. Yang di bawah Bu ya, Pak ya. Jadi copyright-nya ke Pak. Di sini kan mempertahankan hak cipta penulis. Penulis menerbitkan artikel dan seterusnya setuju untuk mempertahankan hak cipta. Berarti copyright-nya kepada penulis. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kebijakan itu tidak sejalan dengan apa yang diterapkan di jurnal Bapak Ibu. Jadi ini misalnya penjelasan di halaman page jurnal Bapak Ibu. Tetapi ketika kita cek di halaman abstraknya atau ketika ada yang di embed di PDF-nya tidak sama dengan itu, yakinlah Bapak Ibu pasti akan ditolak. Nah, ini alasan-alasan informasi-informasi juga yang perlu saya kira dipersiapkan untuk di indeks EDOJ dan menjadi alasan teman-teman asus editor untuk jurnal Bapak Ibu ditolak. Ini sebenarnya banyak contoh ya Bapak Ibu yang terkait dengan penulisan kebijakan copyright. Kalau ini kan hak ciptanya sama penulis, maka kita coba cek seharusnya hak ciptanya di penulis. Nah, hati-hati kalau seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau seperti ini tidak jelas dia di penulis ataukah di jurnal, Bapak Ibu. Nah, pasti ini akan ditolak. Misalnya ini mengatakan retain copyright author. Nah, ini tidak ada, tidak jelas di penulis atau di apa namanya di penulis atau di jurnal. Nah, tetapi kalau seperti ini copyright at the author, nah ini berarti copyright hak ciptanya maaf, hak ciptanya pada penulis Bapak Ibu. Ini di embed di PDF. Ini PDF saya coba saya screenshot. Kemudian ini di jurnal. Nah, ini di jurnal. Nah, ini tampilan untuk website satu artikel. Nah, itu paling bawah biasa ada muncul seperti ini. Nah, dipastikan kalau memang hak ciptanya sama penulis seperti di dua deskripsi kebijakan copyright tadi itu, maka ini sudah berkontradiksi, apa bertolak belakang, maka harusnya diganti menjadi penulis. Oke, ini juga saya lihat di apa namanya di jurnal. Nah, kalau mengatakan ke penulis, maka kira-kira tampilannya seperti ini di beranda page jurnal Bapak Ibu. Nah, ini di author dan seterusnya. Nah, ini di PDF. Di PDF juga ada seperti ini. Ini artikel kalau tidak salah ya. At 2024 by author. Berarti hak ciptanya sama penulis. Sepanjang deskripsi jurnalnya, kebijakan open access-nya itu sama penulis. Nah, terkait dengan copyright and lisensi Bapak Ibu sekalian, di manakah seharusnya informasi itu dicantumkan untuk dapat didaftarkan di indeksasi DOJ. Jadi Bapak Ibu, untuk pencantuman kebijakan atau copyright and lisensi itu yang wajib itu adalah informasi kebijakannya dibuat dalam bentuk menu informasi atau
halaman di website Bapak Ibu, page halaman atau beranda halaman di page jurnal Bapak Ibu. Pastikan informasi itu benar sesuai dengan jenis lisensi yang Bapak Ibu terapkan. Kemudian URL-nya Bapak Ibu sekalian, ketika diklik pastikan menuju ke URL copyright and common yang Bapak Ibu pakai, CC BY misalnya, atau CC BY SA. Maka pastikan dia menuju ke informasi CC BY SA. Hati-hati kalau dia ke CC BY yang lain. Itu berarti menunjukkan kontradiksi atau tidak sesuai. Kemudian yang lain, biasanya, tapi ini tidak wajib, istilahnya sunnah. Bisa di pack abstrak, halaman abstrak, atau di PDF artikel Bapak Ibu. Nah, ini tidak salah, tapi boleh. Boleh ditampilkan di situ. Ketika ditampilkan Bapak Ibu, dipastikan konsisten dengan jenis copyright yang ada di penjelasan copyright di halaman informasinya. Termasuk juga di PDF-nya kalau ada. Karena ketika berbeda, saya yakin itu akan ditolak. Kemudian pastikan yang ketiga, begitupun juga di PDF. Pastikan konsisten dengan copyright place-nya dan abstrak fact-nya dan footer biasanya ada di bagian bawah Bapak Ibu di halaman website jurnal Bapak Ibu. Jadi dipastikan itu sama. Walaupun ini sebenarnya yang kedua ini boleh tidak juga, tapi kebanyakan saya lihat teman-teman itu tampilkan di pack abstrak dan di PDF ataukah di embed di PDF. Ini beberapa temuan banyak yang tidak konsisten. Misalnya informasi kebijakannya di halaman jurnal itu adalah CC BY SA. Demikian penjelasannya. Nah, ketika dicek di abstrak itu tidak konsisten. CC BY NC bahkan di PDF-nya CC BY. Berarti ada 3 copyright yang dipakai dalam proses pengelolaan jurnal. Ini tidak konsisten. Oke, kesertaan lisensi harus dinyatakan dengan jelas di website. Saya kira ini sudah. Termasuk juga pemberitahuan hak cipta dan perjanjian benar-benar tidak boleh bertentangan dengan lisensi. Jadi jangan kontradiksi ya Bapak Ibu, harus konsisten. Nah, saya kira ini tambahan saja. Jika ada ketentuan tambahan di indikator lisensi, di mana Bapak Ibu memberikan penekanan untuk beberapa negara tertentu, misalnya negara-negara yang berkembang, misalnya negara-negara Palestina nih lagi butuh-butuhnya mereka dana, kita berikan diskon untuk apa namanya Palestina sehingga ada kebijakan tertentu yang mungkin terkait dengan penggunaan lisensi ini khususnya di pendanaan itu di diskon misalnya, ataukah ada indikator-indikator yang lain. Tapi ini jarang sih saya lihat teman-teman buatkan klausel tambahan. Oke, ini kalau di OJS 2 di bagian setup 3 deskripsi tentang copyright-nya. Ini kalau di OJS 3 Bapak Ibu di bagian distribusi, kemudian lisensi, memilih author ya ketika hak ciptanya ke penulis, kemudian jenis lisensi yang digunakan apa, silakan dipilih salah satunya ya, kemudian di bagian bawah ini penjelasannya. Kalau di OJS 2 juga pun begitu, penulis ya, kemudian jenis lisensi yang digunakan apa, mau inginkah ditampilkan di halaman jurnal, sisa dicentang. Display the copy statement with content, dengan di bagian bawah ini display the lisensi with published work. Oke. Nah, yang keenam adalah terkait dengan editorial Bapak Ibu. Jadi pertama untuk editorial itu memuat informasi peer review jurnal yang dikelola. Berapa reviewer, berapa lama, maksudnya melibatkan satu naskah berapa reviewer, ya Bapak Ibu. Kemudian ada informasi plagiarism, menggunakan aplikasi apa. Semua aplikasi direkomendasikan oleh DOJ. Hanya memang diminta untuk kebijakannya bahwa ada kebijakan plagiarisme yang ditanamkan dalam pengelolaan jurnal
jenisnya apa, dan berapa persen. Kemudian ISCOP-nya, kemudian editor dan reviewer. Terdiri atas beberapa institusi dan negara, kalau memang dia dari jurnal internasional misalnya. Nah, terkait dengan ini saya ingin tambahkan Bapak Ibu sekalian, untuk di sini ada endogoni ya Bapak Ibu sekalian, di mana eh, editor dan reviewer itu tidak boleh melebihi dari 25% menjadi penulis. Karena kebanyakan jurnal-jurnal di Indonesia itu Bapak Ibu sekalian, sumber penulisnya khususnya yang baru ya, itu berasal dari mahasiswa, dan pembimbingnya satu dua misalnya mengikutkan menjadi penulis kedua dan ketiga, di mana pembimbingnya itu adalah pengelola jurnal tersebut atau jurnal prodi. Nah, ini perlu diperhatikan, boleh juga tapi jangan melewati 25%. Dan dua isu ke belakang dipastikan itu eh, tidak melebihi dari 25% sumber penulisnya dari editor maupun reviewer Bapak Ibu. Karena pasti akan ditolak. Jadi semakin kurang dari editor dan reviewer sebenarnya semakin bagus. Kecuali kalau sudah jurnal-jurnal Sinta, saya kira ini sisa penyesuaian saja, karena pasti kebanyakan dari luar, gitu ya. Kemudian di proses informasi review, Bapak Ibu sekalian, oh ya, saya ingin tambahkan lagi Bapak Ibu sekalian, untuk peer review, mungkin di sini saja. Untuk informasi peer review dari beberapa jenis editorial peer review ini, kesemuanya direkomendasikan. Hanya memang yang diminta adalah penjelasannya terkait dengan informasi peer review, sinonimkah ataukah anonimuskah, ataukah double anonymous, dulu namanya double blind peer review. Uraian itu dideskripsikan di peer review Bapak Ibu. Kemudian disebutkan satu naskah direview oleh berapa orang. Nah, di dalam perhitungan reviewer itu juga ada. Nah, di mana misalnya Bapak Ibu mengatakan di proses peer review itu satu naskah direview oleh 2 orang. Maka, dan naskah terbit satu isu itu adalah 5. Maka reviewernya itu minimal 10. Jadi ini perlu Bapak Ibu diperhatikan eh, untuk melihat konsistensi apa yang diuraikan dan apa yang dijalankan. Jadi kalau naskahnya 10, maka reviewernya itu 20. Karena tadi di informasi review mengatakan bahwa satu naskah diperiksa oleh 1 sampai 2 orang, ataukah 2 orang sampai 3 orang, berarti dikali 3, berarti amannya 30 kalau 10 naskahnya. Nah, kemudian nah misalnya seperti ini contoh Bapak Ibu, ada penekanan tentang jenis review yang Bapak Ibu akan gunakan. Kemudian, nah ini contoh-contoh saja beberapa jurnal literat itu disebabkan karena, nah untuk editor maupun reviewer yang menggunakan reviewer dari luar negeri, beberapa associate editor itu melakukan proses sampel untuk memberikan konfirmasi kepada mereka apakah memang mereka terlibat dalam proses pengolahan ini, baik sebagai editor maupun reviewer. Nah, ini ada beberapa balasan, dan pemeriksa langsung mengatakan bahwa ini tidak pernah melibatkan editor, hanya mencantumkan atau mencaplok nama-nama tersebut di susunan editor maupun reviewer, sehingga ditolak Bapak Ibu. Kemudian ini ada beberapa ya. Oh iya, terkait dengan deskripsi afiliasinya, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini dipastikan semua lengkap sesuai dengan afiliasinya. Nah, misalnya kayak seperti ini, oh ini ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua dilengkapi afiliasi, cuma kurang konsisten misalnya. Ini bahasa Inggris, yang lain bahasa penulisannya menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya Universitas Negeri Makassar, di sini Makassar State University. Ya, mungkin lebih bagusnya diseragamkan saja menggunakan satu penulisan
penamaan dari satu perguruan tinggi. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan penolakan itu dari kesekian nama-nama ini ada yang tidak dilengkapi afiliasinya. Misalnya ini yang dibawa Ibu Hajrah. Ibu Hajrah ini tidak ada afiliasinya di belakang, langsung Ibu Hajrah, Indonesia. Ada temuan itu ditolak gara-gara hal seperti itu. Di sini dikatakan no affiliation. No affiliation. Si Sri Nurhayati no affiliation. Jadi dipastikan semua lengkap afiliasinya, bahkan kalau lebih bagus ya Bapak Ibu sekalian dilengkapi dengan misalnya kalau ada Sintanya, ada Google Scholar-nya, atau Scopus-nya, itu lebih bagus lagi saya kira. Dan itu sangat mendukung untuk kebutuhan akreditasi. Nah, ini terkait dengan plagiarisme, saya kira tadi sudah saya sampaikan. Yang jelasnya diuraikan kebijakannya, disebutkan jenis aplikasinya dan berapa apa aplikasinya dan berapa persen. Kemudian bisnis modelnya, Bapak Ibu sekalian, pertama terkait dengan pembiayaan. Berapa biaya, ada atau tidak ada, itu disampaikan informasinya. Kemudian apakah ada biaya yang lain selain biaya publish, misalnya editing, bahasa, khusus biaya tambah halaman dan seterusnya, biaya anggota khusus untuk asosiasi itu silakan Bapak Ibu sekalian diuraikan informasinya, ataukah publish maupun submit maupun publish itu gratis, silahkan disampaikan saja. Yang jelasnya informasi itu menunjukkan bahwa ada proses publikasi dengan biaya berbayar ataukah tidak. Karena itu yang diminta di link ketika didaftarkan di DOAC. Misalnya ini biaya publish dengan submit, jelas terlihat bagi calon penulis, juga jelas terlihat kalau ada maupun tidak ada biaya yang dikenakan. Ini kalau ada biaya, Bapak Ibu, kalau di OJS 2 itu ketika digunakan menu pay-nya, pembayarannya dipastikan ketika gratis ya. Ini yang dibawa itu Bapak Ibu sekalian itu perlu diedit. Hati-hati ketika tidak di cross check di informasi biayanya, biasanya itu tidak sesuai dengan ketika misalnya ini biayanya free, ya Bapak Ibu, maka di sini nol. Terkadang yang di bawah ini penjelasannya itu tidak menunjukkan itu gratis, tapi berbayar. Kalau seperti ini kan ini jelas ada biaya di atas, di bawah penjelasan tentang pembiayaannya, bahwa akan ada biaya setelah artikel diterima. Oke, yang ketujuh adalah best practice-nya. Nah, ini tadi terkait dengan archiving Bapak Ibu. Jadi terkait dengan archiving ini, untuk OJS 3, Bapak Ibu silakan masuk sebagai akun admin, kemudian di bagian setting, pilih website. Di bagian website itu, silakan scroll ke bawah bagian-bagian tengah, itu ada menu PKP PLN plugin. Silakan diaktifkan, klik enable menjadi disable, kemudian pilih setting, akan muncul satu tampilan, silakan accept agree semua saja Bapak Ibu. Kemudian save. Kemudian begitupun juga teman-teman yang masih menggunakan OJS 2, login sebagai Journal Manager, kemudian masuk memilih sistem plugin, kemudian generic plugin. Di bagian generic plugin itu ada PKP PLN plugin. Silakan diklik enable, setting, pilih agree semua saja. Kemudian klik save. 1-2 bulan itu insya Allah akan masuk di The Keeper sebagai salah satu menu klausel tambahan untuk archiving dari jurnal Bapak Ibu. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Sebenarnya ini terkait dengan database metadata artikel yang telah menerbitkan naskah yang lalu. Kita tidak minta-minta suatu saat jurnal Bapak Ibu itu maintenance sudah bisa diakses. Nah, di pengarsiping ini metadata masih tersedia. Bisa diperoleh dari situ. Yes, tunggu. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit, bocah ini mengajak main. Oke, selanjutnya ini terakhir Bapak kalau tidak salah, DOI saya kira
Ini teman-teman yang sudah terakreditasi saya yakin DOI-nya pasti ada dan dipastikan aktif ya Bapak Ibu. Bagi yang belum boleh tidak memilih, artinya ini tidak menggugurkan Bapak Ibu ya. Tapi kalau aktif DOI-nya saya kira semakin lebih bagus lagi. Kemudian terkait dengan ORCID dan E4OC ini for Open Citation ini juga adalah klausul tambahan tapi tidak mewajibkan untuk ada. Sebenarnya kalau Bapak Ibu terapkan ini silahkan. Misalnya kalau terkait dengan ORCID di OJS 3 titik berapa itu ya, situ Bapak Ibu ketika register ada klausul tambahan untuk mengisi ORCID Bapak Ibu. Jadi di mana nanti metadata naskahnya juga akan sinkron dengan ORCID. Artinya ketika itu digunakan penerapannya di OJS Bapak Ibu, silakan ini nanti dipilih ORCID. Begitupun dengan yang kedua ini. Nah, misalnya kalau i4 i4OC ini, silakan mengunjungi publishernya Bapak Ibu. Siapa tahu ada ya, siapa tahu ada. Karena eh, yang masuk ini rata-rata yang sudah aktif DOI-nya, saya lihat. Dan sudah ada beberapa dari Indonesia. Sudah banyak, silahkan dicek saja. Siapa tahu sudah ada linknya nanti. Ini misalnya ini dari ini NU Metro Lampung. Diklik ini, linknya di atas itu dimasukkan di klausul pendaftaran DOAJ. Kemudian misalnya untuk ORCID, bahwa mewajibkan ada ORCID, khususnya ketika register dan menampilkan ketika publish. Misalnya kalau di artikel saya ini, misalnya ini ada ID ORCID, ketika diklik atau kan terhiperlink ke ORCID. Jadi silakan dipilih ORCID. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, tidak menggugurkan untuk dapat dides oleh DOAJ. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang perlu disiapkan dalam proses indeksasi DOAJ. Eh, Sampai di sini mungkin siapa tahu ada yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya buka sesi tanya jawab secara langsung, kita bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, Pak Ilham masih bersama kami. Ya, Baik, ini Pak. ada beberapa yang bertanya nih, Mbak. Iya, Saya saya bacakan nanya yang langsung ya, gimana ya? Jika penulis utama bukan merupakan bagian dari pengelola jurnal, namun editor atau reviewer juga tercantum sebagai penulis kedua. Nah, ini yang saya maksud tadi, endegoni itu. Jadi penulis kedua, ketiga, keempat, dipastikan Bapak Ibu tidak melebihi 25%. Kemudian catatan kedua adalah dua isu akan diperiksa. Jadi 1 tahun ke belakang atau 2 isu ke belakang pastikan jumlah jumlah apa namanya ya, jumlah eh, penulisnya tidak banyak dari editor maupun reviewer. Kemudian sebenarnya itu gampang memeriksanya. Nanti sebentar saya coba perhatikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diperiksa jurnalnya silakan tak share saja di apa lagi namanya di chat. Gitu aja Mbak ya. Siapa tahu ada yang mau di cross check jurnalnya boleh di share linknya di chat. Mbak Dini nih, Mbak Dini Amalia. Halo Pak, izin bertanya, jurnal kami sudah 2 kali ditolak oleh DOJ. Waduh, dengan alasan, ini tadi copyright and lisensi yang tidak beres-beres dan sudah 2 kali ditolak dengan respon yang sama ya, reason yang sama. Apakah bisa dibantu jelaskan lebih detail penggunaan lisensi itu sendiri? Nah, ini panjang kalau saya jelaskan sampai ke aspek-aspek apa namanya copyright and lisensinya. Nah, karena jujur saya masih kurang paham dan pengguna lisensi itu sendiri. Nah, sebenarnya tadi kata kunci yang saya sampaikan sudah ada. Jadi Bapak Ibu pilih satu copyright-nya yang mau dipakai, kemudian penjelasannya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?
Di mute ya Pak Awal ya. Oke. Kemudian di sini bisa jadi, nggak apa-apa Mbak Dini di-share aja link jurnalnya sebentar kita cross-check apa kira-kira yang menjadi kesalahan dari copyright-nya. Apa link copyright-nya itu kan biasanya ada link di situ di penjelasan ya. Itu ataukah di Belanda Pack. Itu dipastikan menuju ke hak lisensi copyright atau sisi yang dipakai. Kemudian ketika muncul di pack dan pack artikel dan PDF dipastikan itu dua-duanya sama. Dan ketika penjelasannya menunjukkan bahwa hak ciptanya di penulis, maka dipastikan ketika di pack naskahnya itu betul-betul copyright at nama penulis. Nah, gitu. Itu kemungkinan salah satunya itu tidak benar itu, ada yang salah. Mbak ini banyak pertanyaan Mbak Nini. Enggak apa-apa, tak share aja linknya Mbak, kita tak coba. Mbak Nini monitor enggak ya? Oh, ini sudah banyak ini ya yang kirim ini. Oke. Apakah setiap artikel wajib diberikan sisi atau cukup hanya di homepage jurnal? Ya, seperti tadi sampaikan, sebenarnya yang wajibnya itu ada di deskripsi menu kebijakan terkait dengan copyright and lisensi yang ditanamkan dalam proses pengolahan jurnal. Terkait dengan efek halaman naskah, ya, ataukah di PDF-nya itu klausal sunnah, jadi boleh tidak, boleh iya. Nah, tapi kebanyakan saya lihat teman-teman itu ditambahkan dua-dua. Ketika ditambahkan dua-duanya itu dipastikan konsisten. Nah, jadi kalau mau amannya ya sebenarnya cukup di homepage saja yang menu halaman khusus untuk informasi kebijakan hak cipta dan lisensi. Oke, support juga OJS 3.4 PKP PLN. Jadi sampai di edisi terakhir ini 3.4 itu ada. Silakan Bapak Ibu. Ini dari Bima ini. Sumnur Alamin, oh, Bapak ya. Itu silakan Pak, dicek saja. Kemudian Alex Ricky, pencantuman nama editor dan reviewer, apakah harus dilampirkan file persetujuan mereka bersedia sebagai editor? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Nggak, DO aja tidak sampai melihat ke isi Bapak Ibu ke dalam. Bahkan dia tidak akan melihat bahwa reviewer yang dicantumkan itu betul-betul bertugas sebagai reviewer, editor yang dicantumkan itu di website betul-betul bertugas sebagai editor. Enggak dia lihat, Pak. Jadi tidak perlu di apa namanya di dicantumkan itu lembar persetujuannya sebagai editor maupun reviewer ataukah keterlibatannya. Nah, kalau akreditasi jurnal ya, Pak, ya pasti dia akan lihat karena akunnya kita berikan kepada asesor. Oke, nanti tak share materinya, Pak. Apakah editor atau review itu harusnya yang citasinya banyak? Ya, untuk kebutuhan DOAJ tidak mesti dia adalah editor maupun reviewer yang punya citasi. Setidaknya menurut Bapak Ibu, reviewer yang bagus kan adalah reviewer memang yang sebidang ilmu dengan jurnal Bapak Ibu, kemudian memiliki pengalaman dalam proses publikasi, artinya telah menerbitkan artikel pada bidang ilmu yang ditekuni, sehingga hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya misalnya Google Scholar, kalau dia pernah publish di Scopus, ada ID Scopusnya, dan hal itu bisa ditambahkan di menu afiliasi tambahan, di kelengkapan afiliasi, misalnya nama, kemudian negara misalnya di belakang itu ada ID Scopus, ID Sinta, dan lain seterusnya. Itu malah lebih bagus, termasuk juga editor. Nah, dan ini sedikit bersentuhan dengan kebutuhan akreditasi jurnal. Jadi sambil melengkapi kebutuhannya di DO aja, saya kira kebutuhan di akreditasi juga pun akan eh, terpenuhi Bapak Ibu. Jadi silakan apa namanya dilengkapi selengkap-lengkapnya. Yang perlu menjadi catatan itu adalah nama, afiliasi negara itu
tiga komponen yang wajib lah saya kira afiliasinya. Oke, oke, ini saya coba buka ya, Mbak Reka Tantia Aktrisa. Bu Reka, monitor Bu. Ini yang Iya, pertama Pak. kali Iya, share link OJS-nya ini. Tak cek Bu ya. iya boleh, boleh, Pak. Oke, ini Bapak Ibu saya pertama sekali share link OJS-nya. Oh, nggak bisa ya. Saya coba ulang, Bu. Sambil mungkin saya cek jurnal Bu Reka ini, Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan jurnal Bapak Ibu. Misalnya di bagian yang ditanyakan tadi siapa ya, terkait dengan copyright and lisensi, ataukah komponen-komponen yang lain. Oke, saya mohon maaf agak lambat ini komputernya Bapak Ibu. Oh, ini sudah. Kalaupun ada hal-hal yang lebih detail seperti tadi misalnya copyright sebenarnya bisa Bapak Ibu di akan di sesi yang lain. Kita ada program supervisi jurnal juga, dia khusus untuk apa namanya bidang khusus jurnal Bapak Ibu untuk bedah misalnya untuk terkait dengan DOAJ. Jadi selain untuk klausal misalnya kebutuhan di copyright atau topik-topik yang dibutuhkan. Kalau di supervisi jurnal itu kan ada custom, ada indikasi, ada akuntansi untuk pemula. Sudah muncul Ibu sampai mereka ya tadi. Sudah, Pak. Gimana nih masalahnya di mana Ibu? Kalau kita lihat ini sudah Sinta 4, saya yakin dari unsur tata kelola sudah terpenuhi. Misalnya dari jumlah artikel aman ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, terkait Sebelumnya, dengan yang muncul saja langsung dipastikan kalau mau didaftarkan DOA nomor 2 ini dilengkapi dulu. Minimal 5 Bu ya. Minimal 5. Kemudian PDF-nya dapat diakses dengan betul. Kemudian ke bagian editorial. Editorial kita coba cek. Ini tergantung, nah ini sudah muncul. Kalau dilihat tentunya sudah bagus ini. Oke, sudah dilengkapi dengan afiliasi. Ini satu naskah berapa? Satu isu berapa naskah, Bu? terakhir, volume terakhir 12, Pak. Oh, 12 ya. Kalau saran saya jumlah editornya ditambah, Bu. Ya, Oh, iya, Pak. tambah-tambah sampai sekitar 10 lah. Ini kan 7 ya. Iya, betul, Pak. Tujuh, tambah aja, Bu. Kemudian reviewernya juga sudah lengkap semua. Bisa sudah berapa? Ada 20-an ini, Bu, Bu ya. Iya, ada, Pak. Sekitar segituan, Pak. Oke, misalnya tadi berapa tadi artikelnya satu isu, Bu? 12, Pak. 12 ya. Kemudian satu naskah dua reviewer, 2 minggu, Iya, double blind. Berarti oke lah, aman lah 24 ya, minimal 24. Kalau mau amannya Bu, dianggap tadi eh apa satu artikel diperiksa oleh 2 reviewer. Oke, kemudian terkait dengan endogoni, saya coba memeriksa
nama nama chipnya nih, Ibu Putri Andika Sari. Jadi Bapak Ibu silakan bisa juga diikuti di blog saja Bapak Ibu. Kemudian ini ada menu source. Ini editor in chiefnya jarang menulis di jurnalnya sendiri Bu, atau gimana? Iya, jarang, Pak. Oke, bagus Terakhir kalau jarang beberapa kita coba tahun yang lihat. lalu, Pak. Oh iya, kita klik search, kemudian input nama chipnya di menu search, kemudian di cari ya ini kalau seperti ini aman, nggak ada ya Bu ya. Uh, ini akan dilakukan untuk keseluruhan jumlah editor termasuk juga reviewernya. Jadi dipastikan dua isu ke belakang itu tidak terlalu banyak. Uh, Slotnya di tadi terkait dengan ketentuan Indigoni di 2J itu 25%. Oke, eh, yang paling banyak ditolak itu eh, terkait dengan hak cipta. Ini tadi menjawab pertanyaan Ibu Dini kalau nggak salah ya. Copyright and copyright notice-nya ini masih terbuka. Nah, di sini kopi hak ciptanya sama penulis Bu ya. Sama jurnal ya Bu ya. The author to retain publishing. Jurnal ya Bu ya. Author to retain publishing. Hak cipta ke penulis sebelum publish. Gitu Bu ya. Oh ini ya penulis. Ke Oke, penulis, Pak. penulis Bu ya. Ini yang kedua Ya. menekankan. Oke. Nah ini Jadi betul, Pak, kalau pastikan. Ya Bu. copyright notice ini jika ke penulis keterangannya seperti ini betul, Pak? Ya. Oke sudah betul. Kemudian kita cek Bu nih. Sekarang penerapannya. Kita cek terlebih dahulu linknya. Ini sisi buy ini kalau salah sisi buy. Ya, Oh sisi buy SA atau sisi buy. sisi bayi, Pak. Hati-hati Bu, di sini sisi bayi, di bawah sisi bayi SA ini berbagi serupa. Ini SA Bu ya. Jadi ini dengan ini berbeda. Ada Oh, dua iya, coverage iya. yang Ibu, ini sayangnya logonya nggak muncul ini pecah ini. Kalau Oh, saya iya. lihat, ini seperti ini tadi mungkin terkait Bu Rini ya. Bu Dini, Oh, maaf Bu Dini. Yang linknya ini ketika dibuka, si itu tadi apa? Sisi bayi Bu ya. Misalnya Ibu maunya sisi iya, bayi gitu ya. Sisi iya. bayi. Ini linknya sudah benar. Ini yang saya Bapak Ibu linknya ini ke sini benar. Kemudian kalau pakai logo misalnya, ini benar ya. Ini kan salah Bu ya. Iya, Harusnya Bapak Ibu sisi bayi juga ini. sisi. Logonya ini sisi bayi, linknya ini sisi bayi. Tapi sebenarnya ini cukup ini dihapus saja Bu supaya aman. Ini Oh, iya. sudah ada di atas. Solusinya dihapus saja sudah ada di Baik. atas. Kemudian ke naskah. Ke naskah misalnya ini volume tadi ini sudah ada satu ya, Iya. nomor duanya. Ini juga Bu, saya komentar saja. Jadi harus menggunakan satu bahasa selain naskah. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, misalnya ini home, current, about, harus dan seterusnya. Ini bahasa Inggris kan Bu? Maka ini juga harus bahasa Inggris semua. Termasuk tadi di apa ya? Di informasi preview juga saya lihat tadi bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia. Ini yang saya maksud Bu, Bapak Ibu konsisten satu bahasa. Walaupun naskah ini yang diterbitkan adalah bahasa Indonesia. Artinya bukan itu yang dimaksud untuk penggunaan bahasa dari unsur tata kelolanya. Jadi bisa bahasa Indonesia tapi dari unsur tata kelolanya yang lain itu bahasa Inggris. Nah, tadi itu hak cipta di penulis Bu ya, kalau tidak salah kayak Iya. gitu bahasanya. Ini kita cek, ini nggak ada ya. Ini aman kalau begini, ini nggak ada. Karena biasanya kan itu di sini ada ya Bapak Ibu ya. Mereka biasanya di sini ada kalau di jurnal teman-teman yang memunculkan itu display, dia centang display to fact informasi copyright-nya. Oke, ini aman Bu Reka. Kemudian di PDF-nya ada terpajang copyright-nya Bu. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Nah, aman kalau begitu. Ini seandainya ada, kita ingin coba mengecek kesesuaiannya. Oke, ini terlanjur saya klik ini Bu Reka, nggak apa-apa, saya tunggu tampil.
Lama juga ya. Oke, kita lihat di atas. Tidak ada. Ini mungkin dengan saya tuh seperti jaringan saya yang lambat, nih, makanya lambat terbuka. Oke, tidak ada aman berarti ya. Nah, ketika ada, mau saya Bapak Ibu tidak pastikan sesuai discovery-nya. Saya kalau ketulis berarti sisi by apa copyright at by author atau nama nama Ya, baik. penulisnya. Baik, Pak. Oke, itu mungkin Bu Reka ya. Ini sisa Baik, Pak. bahasanya, Iya, copyright-nya apa lagi ya tadi? Kira malah yang lain. baik. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama. Bisa dibantu Mbak Naib? Punya saya ini apa namanya? Punya saya lambat ini. Baik, Pak. Kita buka yang bisa punya saya, Mbak. Oke, kita buka punya Bu Firokoh. Sudah terlihat, Pak? Ya, maaf saya terlempar. Ya, sudah terlihat. Ini pionir. Oke. Kalau ini siapa punya ini Bapak, Ibu, silakan. Saya Pak Ilham. Oh, silakan Bu. Ini sudah pernah daftar ke DOAJ, Bu? Iya, Pak. Saya sudah 2 kali daftar DOAJ, 2 kali ditolak, Pak. Yang pertama, penolakannya di lisensi sudah kami perbaiki. Coba Kemudian lisensi yang Mbak naik. sudah kami perbaiki, Pak, untuk lisensi. Yang kemudian yang kedua, penolakannya itu eh, di side factor, di indexing ada side factor udah kami hapus. Kemudian Oh, pengindeks ya, betul. iya, Yang dianggap kemudian di tidak endogeni, Pak. Kami kena endogeni kemarin. Tadi banyak penulis editor, Bu. Pak Ilham menawarkan untuk pengecekan endogeni itu mohon dicekkan Pak untuk volume 2 isu terakhir kami. Apakah sudah bisa? Di bawah 25% ya. Iya, Copyright, Mbak, di menu sebelah kanan di atas. Ada copyright and notice. Aduh, muncul lagi nih. Ya, oke. Hak cipta dengan penulis. Yang kedua sebenarnya ini bisa ini tambahan kolosal kalau Ibu ada saya ingin bertanya Bu terkait dengan yang kedua. Yang kedua ini menunjukkan bahwa eh, pernyataan tambahan Bu ya iya Pak. yang dikirimkan ke penulis maaf yang dikirim penulis ke pengelola pengelola. Kalau ada tambahan itu bisa, kalau tidak ada tidak perlu yang kedua ini. Kemudian Ibu pakai sisi by SA, sisi Creative Commons Attribute Share Like ya. Betul Coba Pak. diklik menunya Bu Mbak Nail yang di atas tadi yang masih di link ini. Masih di link penjelasan. Nah, itu linknya. Gimana Pak? Yang di bawah tuh ready about. Betul tadi, betul tadi. Di Betul sebelah tadi mana di Pak? menu tampilan, di menu sudah benar tadi. Maksudnya di penjelasan copyright. Oke. Nah, nah, itu kan ada di bawah itu lisensi here. Nah, itu klik itu Mbak. Ini ya Pak? No, di atas Mbak, di atas, di atas. Tadi di penjelasan deskripsi. Nah, itu kan 1, 2, 3 kan Mbak.
Di Ya. bawahnya itu read more about Oh, the, ini. sebelah kanan. Itu. Itu. Coba diklik, Mbak. Oh ya, Sudah. oke. Benar, Bu. Bu, ya, benar, Bu. Sisi by SA. Sekarang kembali, Mbak Nail, kembali ke halaman beranda. Coba di bagian bawah, ke bagian header, footer, sisi by SA. Itu di bawah linknya, Mbak. Iya, Pak. Ya, oke, sudah benar. Kemudian coba ke naskah. Ke naskah. Hmm. Dibuka salah satunya saja, Mbak, di sampel. Naik sedikit. Ini ada nggak ya? Terus ke bawah, terus ke bawah. Biasanya di bawah PDF sih. Kalau ini, ini. Oh, itu di atas, ada di atas lewat. Ini ya, Stop, Pak. di atasnya lagi. Pelan-pelan. Iya. Nah, ini, itu ya benar. Author was published. Nah, ini eh apa? Berarti belum dipilih ya, sisi bayi ke author yang tadi saya tampilkan di slide keberapa itu untuk setting setting menampilkan coffee rate-nya menunjukkan kepada siapa. Nah, ini belum, Bu. Ini baru hanya penjelasan tentang coffee rate-nya. Jadi ada settingan di OJS 3 itu. Oke. Di setting, apa tadi ya? Slide keberapa tadi saya itu? Ada tadi, Bu, ya? Dilihat, Bu. Oh iya, Pak. Baik. Saya ini Kami terbaik. mau demonstrasikan tapi bukan saya yang share ini. Jadi distribution gitu ya, distribution lisensi. Nah, di bagian bawah itu kan sisa Ibu pilih eh, author, kemudian display bagian bawah. Kemudian PDF-nya, Mbak Lail. PDF-nya coba buka PDF. Ada di PDF, Mbak. Ini ada di Iya, atas. Pak. Ada. Oke, coba kita lihat di mana ya? Di atas di kotak itu, Pak. Nah, ini di how to set, di bawahnya itu license plans. Ya itu. Ganti tuh, Mbak. Oh, bukan ini belum menunjukkan coffee rate-nya kepada siapa. Jadi sebenarnya ini cukup diganti saja eh, coffee rate add by author. Kalau memang ke penulis ini kurang tepat ini lisensi by sisi by sisa di kalau perlu diganti by apa namanya author. Tidak usah disebutkan namanya karena nama penulis itu kan sudah ada dan ini munculnya di halaman pertama. Jadi untuk tidak memunculkan dua kali nama penulis, jadi sebenarnya di sini copyright add by author. Jadi Kalau eh, kata kata lisensi dari itu diganti copyright at author gitu ya, Pak. betul betul Mbak, betul Bu. Baik. Ini semua begini Bu ya. Nah, ini eh, kalau saran saya mau didaftarkan di OAJ, ini dua isu ke depan dipastikan sudah sesuai dengan itu by copyright by author. Baik. Ya, Pak. Oh, berarti yang sudah terbit ini ya, Pak, dua isu yang sudah terbit kalau kami mau Ya, kalau yang sudah terbit sekarang. kan itu sebenarnya tidak bisa lagi diapa-apain kan Bu. Nah, gitu. Oh, ya. Nah, jadi dia sudah kategorinya sudah milik semua. Jadi yang perlu diperhatikan ini untuk edisi selanjutnya. Jadi dua isu ke depan kita pastikan sudah terbit baru dapat didaftarkan. Tapi berarti kami tidak bisa daftar sekarang ya, Pak. Iya, Masih nunggu lagi. iya karena kurang tepat tadi. Seandainya itu nggak ada malah lebih aman Bu. Karena memang menunjukkan itu tidak wajib di PDF. Oke, tadi yang kedua Bu ditolak setelah
copyright apa tadi ya? Endogoni ya. Side Nah, factor, ini Pak, indexing. ya kan tadi sudah nggak ada saya lihat tadi. Ya, Sudah sudah aman. sudah Yang kami endogoni, hapus. yang Endogeni, endogoni tadi Pak. ini harus diperiksa satu-satu Mbak Nail. Agak agak panjang itu Bu. Karena misalnya berapa editornya Bu? Editornya sekitar 15 ya, Pak. Wah, itu harus diperiksa satu-satu, Bu. Jadi mungkin di setidaknya sudah dipahami lah, Mbak ya, Bu ya, bahwa 25% dari dua isu ke belakang itu dipastikan editor yang menerbitkan tidak lebih dari 25%. Jadi caranya seperti yang saya demonstrasikan tadi, atau perlu saya contohkan di sini. Coba editornya diklik, Mbak Nail, editorial team. Mana editor? Editor Di di atas, atas. Editor di dan atas. reviewer ya, Pak. Ya, betul, dua-duanya. Yang chipnya disampel saja Mbak Nail. Chipnya ya Vicro Amelia di blok namanya, copy, nama saja Mbak, nama-namanya saja. Oke, copy. Ini ada menu search, search di atas information. Nah itu, paste di situ Mbak. Coba di enter. Begini caranya Bapak Ibu mengecek. Nah ini aman untuk chipnya, tidak tidak ada eh, artikel yang pernah diterbitkan di jurnal sendiri. Nah, biasanya kan ada chip yang suka produk dalam negeri. Nah, ini aman Bu kalau begini. Nah, ini semua dari 15 tadi itu. Kemudian dilihat di dua isu ke belakang, misalnya tadi isu kedua, berarti isu dua dengan satu. Eh, dua, satu dengan dua ya kalau tidak salah ya. 2025 dengan 2024. Nah, kemudian eh, di reviewer pun juga begitu di perhitungannya. Nah, kalau kurang dari 25%, saya kira aman untuk didaftarkan. Ini agak panjang kalau kita mau cek satu-satu nih, Bu ya. Jadi Baik, Pak, kami cek. setidaknya kami sudah sudah cek dan teman-teman di Pioneer ini bisa ngecek di sela-sela pengelolaannya berjalan supaya ada kesempatan bagi teman-teman yang lain. Kecuali kalau Mbak Nail ada sesi kedua, ini juga. Atau buka saja nanti, Bu. Ikut saja, Bu, nanti supervisi jurnal untuk pendampingan khusus DOAZ. Karena di situ kita punya waktu 1 jam sampai 2 jam, Mbak Nail ya, untuk Betul, dibedah Pak. jurnal. 1 sampai 2 jam. Ya, untuk dibedah jurnalnya. Gitu, Bu. Oke, gitu, Bu ya. Baik, Pak Lanjut, Ilham, terima coba kasih. saya share. Mbak Nail sepertinya sudah bisa ini. Sudah, jaringannya sudah kembali normal. Waduh, saya sisa 6 menit ini Bapak Ibu sudah di chat sama teman-teman sekretariat. Terakhir ini ada nggak yang raise hand? Nggak ada ya? Oke, no. Dedi Yusuf, Dedi Yusuf. Mohon ditunjuk dalam jurnal. Ini setelah tadi sudah mengajukan tapi ditolak. Pak Dedi Yusuf, monitor Pak, mohon izin. Iya Pak, Oh ya, izin saya kunjungi webnya Bapak ya. siap-siap Pak Bisa Ilham. sedikit disampaikan Pak, kemarin ditolak itu dicatat apa catatannya maksud saya? Apa Catatannya di sini Pak Ilham, penolaknya? dia kami ditolaknya ke Pak Esat. Sudah muncul Pak? Oh ya, oh dia Saya share ditolaknya ini, Pak. saya yang share. Siap. Oh Silakan dia, Pak dijelaskan Pak, cara apa catatan belakang sambil saya oh share iya ini. Pak. Ini ditolaknya Pak karena dia keseluruhan kayaknya Pak ini. Karena kami kena ini selama 3 tahun nih Pak, baru bisa mengajukan.
Di sini dia bilang oleh karena itu lamaran Anda, embargonya 3 tahun, ya Pak. iya betul Pak, oleh karena itu lamaran Anda tidak berhasil dan kami tidak menginginkan uang penerbit afiliasi untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal ini. Nah, betul. Selain itu apa lagi Pak? Cuman itu aja Pak, cuman kami mengajukan sekali langsung dikasih ini himbauannya. Pak, izin kayaknya itu ada indeks Copernicus deh, Pak. Iya ada Pak, Copernicusnya ada Pak. Nah ini salah satunya mungkin karena ini Bapak. Jadi ini sudah hijau kah atau masih merah ini? Nah, Yang mana Pak? saya coba sambil nunggu ini muncul. Jadi ini kan lembaga Pak Dede, lembaga Iya siapa? Iya lembaga independen Pak. gitu ya. Di Iya luar siap. kampus. Jadi catatannya adalah Pak kemungkinan ditolak, salah satunya mungkin termasuk pengindeks Copernicus ini adalah belum menunjukkan lisensi sah dari lembaga Bapak, yang dimana lisensi itu sebagai bentuk pengakuan dari negara, misalnya SK Kemenkumham, dari lembaga apa tadi nama lembaganya Pak? Nah ini Pak, di sini masih ada Pak. Nah ini kan belum di sini. Kalau dia di indeks ini dia akan warna hijau. Mas. Jadi dianggap belum diindeks dan Copernicus tidak recommended dengan DOAJ. Nah gitu. Tuh. Begitu ya Pak. Kemudian Ya, ada masalah pengakuan dari jurnal lembaga Bapak, maaf, bukan jurnal lembaga Bapak. Ini lembaganya apa Pak? Eureka Murakabi. Ya. Ketika ini ada di deskripsi Pak? Iya Pak ada. Nggak ada ya. Nah di sini tambahkan SK Kemenkumham, misalnya mendapat pengakuan atau telah terdaftar di pemerintah dengan nomor SK Kemenkumham nomor bla 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 sekian sekian sekian. Kemudian publishernya CP apa tadi, itu tautkan ke halaman websitenya Pak. Halaman website CP Eureka. Jadi di mana website itu betul-betul menunjukkan bahwa lembaga Bapak ini adalah lembaga yang berjalan dengan benar, di mana informasi strukturnya jelas, programnya jelas, kemudian info-info yang terkait dengan lembaga tersebut itu jelas dimasukkan di dalam website. Website itu aktif menunjukkan lisensi yang sebenarnya. Gitu, Pak. Iya, Pak. Misalnya kami di RJI itu kan juga termasuk lembaga yang dimaksud ya. Nah, di website kami kan ada struktur, ada program, ada informasi-informasi terkait organisasi, layanan yang dilaksanakan di RJI, termasuk juga informasi SK Kemenkumham di website itu bahwa mendapat pengakuan dari pemerintah dan seterusnya. Jadi organisasi pada umumnya apakah boleh Pak kalau saya tampilkan website CV kami di jurnal ini, di bagian dashboard gitu Pak? Di sini saja Pak. Jadi di sini Pak. Jadi misalnya IJOLEH, International Journal of Education dan seterusnya. Mana di sini terbit Mei dan November gitu ya. Dikelola oleh cpeureka.com. Nah, ketika diklik itu tertat ke link CP Eureka websitenya. Kemudian di sini saya kira perlu juga Pak nomor ISSN, nomor ISSN di sini dideskripsikan. Apalagi ya. Nah ini kan sudah ada bidang yang ditujukan ya. Kemudian ini kan jurnal internasional. Beberapa pemeriksa DOAJ itu dia sampel kalau memang ada kontak email dari reviewernya. Ini peer review atau informasi peer review ini? Ini kalau tidak ada, ini nggak ada ya. Kalau tidak bisa. Kalau misalnya ada
kalau di UJS 2 itu ada menu pesan. Nah, itu biasanya di email kepada mereka. Nah, gitu. Untuk disampel dari beberapa reviewernya bahwa ditanyakan keterlibatannya dalam jurnal yang dikelola. Nah, tidak, ya itu Pak, embargonya 1 sampai 2 tahun baru dapat Mengajukan menerbitkan. lagi ya Pak. Ya juga lain, betul Pak. Oke, Copernicusnya kalau nanti mau didaftarkan saya sarankan dihilangkan. Kemudian copyright and lisensinya ini, oh ini nggak ada Pak, copyright and lisensi. Ini di bawah ya. Iya, Ini gabung Pak. salah link berarti link submission mungkin salah link. Sebaiknya ini dibuatkan satu halaman khusus untuk Oh, copyright. siap. Kemudian tanda di copyright di penulis ini bisa tidak perlu ini Pak. Ini kalau ada kontrak pernyataan tambahan gitu maksudnya ya, yang iya. dikirim penulis dan tercantum di sini ada nggak ya? Kalau tidak ada dihapus saja. Ini apa ini ya? Ini penulisan ya. Iya, penulisan. Oh, apa beda? Tunjuk ya, ini panduannya, ini template gitu Pak ya. Oke, kalau tidak ada klausel tambahan untuk biasanya kan ada namanya dulu surat pernyataan pengiriman naskah gitu Pak ya. Nah, di Iya, dalamnya iya. itu menunjukkan bahwa artikel tidak akan dikirimkan ke pengelola yang lain, ke jurnal yang lain, tidak mengandung plagiat dan seterusnya. Dan apalagi ini artikel dapat direpositorikan atau Iya, dikirimkan ke jurnal. Kan ada biasa keterangan seperti itu Pak ya. iya. Itu bisa ditambahkan munculkan di sini. Kalau memang ini mau dimasukkan yang kedua, ini kan klausul tambahan. Kalau tidak, ya ini dihapus saja. Kemudian Bapak pilih sisi by SA ya, Serlite. Sisi by SA Serlite. Ini sudah. Oh ini Makassar Pak ya. Di mana nih Pak? Iya, makasih Pak. Di Mega Reski ini tahu Pak. Oh, Biasa negara disebut siap. dengan Oh iya. Oke. Sisi bahasa sebelum muncul tampilan webnya. Setidaknya Bapak Ibu seperti ini cara mengeceknya. Silakan Bapak Ibu disimulasikan sendiri sambil saya mengecek jurnal teman-teman yang lain. Kemudian di naskah, kita coba cek di naskah. Naskah. Nah, ini seperti ini Ibu siapa tadi ya? Ibu Amelia, ini yang saya maksud tadi. Ini yang benar ini Bu. Memunculkan di lisensinya. Copyright-nya ini ke penulis. Oh iya Sama Pak. Ibu siapa tadi Bu Dinia. Dan Bapak Ibu yang lain. Penulisnya maksudnya copyright-nya ke penulis. Gitu. Hmm, Ini sudah. itu udah ada waktu mau publish itu Pak di metadata kami udah muncul itu Pak, tapi tidak muncul di website ya Pak. Di settingan nya sudah Bu. Di distribution. Oh, Kalau di kemungkinan kalau di OJS 2 itu beberapa kasus itu ketika dia belum pernah diatur tampil seperti itu, maka yang lalu-lalu itu tidak bakalan tampil misalnya kayak gitu. Tapi ketika sudah diatur saat ini dan sebentar itu ada yang submit, maka yang sebentar yang submit itu atau setelah disetting display itu yang akan muncul otomatis. Sehingga yang belum muncul otomatis itu perlu disetting di distribution. manual satu-satu, dipastikan Bu. Nah, kalau di JS3 saya belum pernah ada kasus begitu, karena memang langsung setting dari awal sehingga dia otomatis tampil. Di OJS 3 di Link apa Pak? Editnya di menu apa Pak?
Di distribution, Pak. Distribution. Distribution lalu di mana, Pak? Atau Index saya ini demokan, saya abstrak. selesaikan ini Bu, terlebih Oh, dahulu. baik. Ini Mohon sudah maaf. muncul Bapak ya. Ini tadi siapa ya? Pak Pak Dede, Dedi, Pak Pak Dede. Dedi. Nah, Ya, ini Pak. di PDF-nya sudah muncul, tapi copyright-nya ini copyright. Ya, hak ciptanya ke siapa ini belum jelas juga. Oh ya, harus ditampilkan situ ya, Pak. Disebutkan di belakang misalnya by Ya. author. Oh, Author saja Pak, karena penulisnya sudah muncul kalau di halaman ini juga. Seandainya di bagian, biasanya kan di beberapa jurnal saya lihat juga itu di bagian akhir, di halaman setelah referensi. Ada biodata penulis, eh, ini juga masuk. Ataukah tidak ada biodata penulis, langsung di bagian bawah, di bawah abstrak, di bawah referensi itu ada iya. tambahan satu informasi copyright. Nah, itu bisa munculkan copyright PP, terus Mayandi, Andika, dan seterusnya. Tapi kalau saran saya, biar author saja, Bapak Ibu. Jadi biar 10 pun autornya cukup satu yang diketik. Karena kalau 10 Oh iya. penulisnya cepat ngelautnya. Itu mungkin Pak yang terkait dengan copyright. Selebihnya ini silakan dicek-cek saja sesuai dengan Siap, Pak komponen. Ilham. Saya Boleh coba komunikasi selanjutnya, Pak Ilham. OJS 3 saya. Iya Pak. Boleh komunikasi selanjutnya nanti, Pak. Di melalui WA atau apa, Pak? Boleh, boleh Pak. Silakan Pak. Siap, Pak Ilham. Siap, Ya. Pak Ilham. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Baik, ini OJS yang saya punya yang muncul ini OJS berapa ini ya? 3 sekian kalau nggak salah. Kalau bukan 3.2, 3.3 ini Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Pak Ilham. Ya silakan sambil nunggu loading ini. Loading Mbak nelponnya saya ini. Oh, Pak Ilham, Silakan Bu. ini punya kami. Jadi website kami itu dia ke logout sendiri kalau ditinggal sebentar gitu Pak. Sekitar 1 menit, mungkin udah nggak sampai 1 menit, 30 detik mungkin ditinggal dia udah ke logout gitu. Jadi harus login lagi. Itu Oh, termasuk itu kena virus atau enggak Pak? Bu, belum tentu sebenarnya sih diagnosanya virus Bu. Tapi itu eh, settingan PHP OJS-nya Bu, itu di-on-kan. Siapa tahu pakai WiFi handphone itu atau tethering biasanya logout seperti itu Bu. Oh, enggak Pak, ini untuk keseluruhan jurnal di kampus kami seperti ini Pak. Ya, Jadi ya betul betul. Betul Bu. PHP apa saya lupa namanya ya. Itu di on kan. Di on kan supaya dia tetap support walaupun dia pakai WiFi jaringan tertentu, termasuk juga dari tethering handphone. oh gitu. Iya, Bu. Saya lupa PHP apa namanya. Iya, soalnya itu baru-baru ini yang seperti itu. Mungkin dari ini ya Pak, dari pengelola websitenya yang Ya, ini harus menyetingnya. lewat cPanel, Bu. Masuk ke Iya, cPanel, kemudian settingan webnya di pack error iya. eh, PHP Ya, nggak masalah kalau untuk tethering dengan harus kena diaktif virus di juga. on kan. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul. Ini OJS 3.2 Bapak Ibu. Kalau OJS 3.3 ke atas itu kan tampilan website ini di sini ya Bapak Ibu ya. Tapi pada intinya sama. Jadi Bapak Ibu cara ngesettingnya itu setting, distribution, kemudian lisensi. Nah, ini pilih author. Kemudian jenis lisensi apakah
yang ingin digunakan, misalnya saya pakai sisi bayi dan seterusnya, eh, silakan pilih eh, paling yang di atas untuk menunjukkan dia aktif pada saat tahun-tahun dan tahun publishnya dan jenis lisensinya di sini. Deskripsi informasi lisensi. Nah, silakan Bapak Ibu diisi di sini. Kalau Bapak Ibu tidak mau muncul informasi lisensinya, ya dikosongkan seperti ini. Hanya sisi bayinya saja yang muncul. Tapi kalau mau muncul dua-dua lebih bagus lagi. Sisi bayinya dan deskripsi penjelasannya. Nah, seperti yang tadi diperiksa, kemungkinan ini tidak tercentang. Yang tercentang hanya ini dan terisi ini dan ini. Sehingga itu tidak muncul sisi bayi ke siapa gitu. Mohon maaf Pak, ini sudah kami cek sambil kami cek. Ini udah tercentang Pak untuk copyright holdernya di author, sudah tercentang Pak. Kapan disetting Bu untuk Ini baru kami buka sudah seperti ya? ini. Oh, nah ada indikasi sebelum mereka submit itu ini belum tercentang, mungkin baru tercentang belakangan ini setelah mereka submit, makanya dia tidak muncul. Sehingga dapat dicek di naskah yang sudah publish, misalnya dengan cek metadatanya di bagian production khusus untuk copyright dipastikan di situ. Kalau ini yang lain, saya yakin dia akan otomatis muncul, Bu. Otomatis muncul. Misalnya ini yang sudah publish, misalnya ini, aduh, lambat ini. It, ini setelah masuk submission, muncul masuk ke production, di bagian production itu bagian bawah ada copyright Bapak. Dipastikan di situ dicek, Bu. Siapa tahu memang dia eh, mengikuti settingan yang belum memilih menunjukkan author tadi itu sehingga tidak tidak nampak. Ini agak lama Bu. Kalau ditunggu ini nih, lama ini. Lama jaringannya. Jaringannya atau webnya ya? Webnya mungkin ya. Karena suara saya terdengar baik ya. Terdengar baik Pak. Ini publication. Ini permission and disclosure. Nah, di sini kemungkinan. Nah, ini antara ini dipastikan terisi Bu, Bapak Ibu dengan ini. Nah, ini sisa ya udah copy saja. Kalau memang belum terisi, kan unpublish dulu Bapak Ibu publish, kemudian di permission disclosure, silakan dicek ini dua-duanya, kemudian di save dan publish kembali. Itu mungkin Bapak Ibu, Mbak Nail, terakhir ini udah 2 kali diperingati sama Mbak Nail ini. Intinya Bapak Ibu kalau mau lebih detail, kita ada layanan apa namanya Mbak Nail, supervisi Mbak ya, nanti mungkin sebentar disampaikan lebih lengkap oleh Mbak Nail, nanti akan didampingi secara intensif oleh AE-AE DOAJ yang ada di Indonesia, dan AE itu juga adalah pengurus RJI, hanya memang beberapa orang belum mengenalnya, dan saya kira
kekurangan-kekurangan dari jurnal Bapak Ibu itu akan langsung diperbaiki, ditata sedemikian rupa, dan diberikan rekomendasi apakah layak atau tidak Bapak Ibu. Kalau tidak perlu perbaikan dan kalau layak langsung dituntun untuk mendaftarkan ke DOAJ. Sayangnya waktu kita ini tidak cukup, makanya tidak sampai ke proses pendaftaran. Tapi di slide materi saya nanti kami share, itu ada kok tata cara pendaftaran ke indeks DOAJ. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang kurang berkenan. Ini banyak pertanyaan Mbak Nail ini. Nggak apa-apa, kita tampung. Misalnya mudah-mudahan ada sesi di kesempatan lain. Kita diskusi, sharing, sehingga kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Atau menghubungi secara langsung by person kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Insya Allah ke depan jurnalnya yang belum terindes dapat diindes, yang ditolak tidak lama lagi dapat diterima oleh indeksasi DOJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilham. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Pak wabarakatuh. Ilham. Terima kasih banyak Bapak. Materi dan review yang sangat bermanfaat bagi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ilham. Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu menginginkan layanan pendampingan indeksasi DOAJ atau review jurnal lainnya, bisa akses di supervisi.relawanjurnal.id. Kami ada dua jenis pendampingan, yaitu pendampingan by text dan pendampingan by Zoom. Untuk pendampingan by text sendiri gratis, sedangkan by Zoom dikenakan biaya sekitar 500.000 untuk satu pertemuannya dengan durasi 1 sampai 2 jam. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan sekali lagi sebelum meninggalkan Zoom meeting, silahkan Bapak Ibu segera mengisi form kehadiran dan form feedback yang telah kami bagikan melalui chat Zoom, karena link kehadiran akan kami tutup 15 menit setelah kegiatan selesai. Baik, Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa dan selamat bertemu di sharing session lainnya. RJI berbagi giatkan publikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.